Oke ya, nanti yang baru join langsung masuk aja karena nggak ada itunya, apa namanya, antriannya juga. Langsung saya mulai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Jadi di 2 pertemuan terakhir ini kita bakal bahas soal dashboard ya. Jadi nanti ada dashboard itu tipe-tipenya apa aja sih gitu. Jadi kan setelah kita belajar business intelligence itu yang dari data warehouse, data source, itu ya, data mining dan sebagainya, datanya kan sudah kita pelajari itu. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara ETL-nya, pre-processing-nya. Terus kemarin juga sebelumnya kita pernah coba pakai Power BI gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi, dashboard itu tipenya masuk kategori apa aja sih gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus paham dulu definisi dari dashboard itu sendiri gitu ya. Jadi gampangnya adalah dashboard ya user interface gitu, yang mudah dipahami. Jadi biasanya kalau si orang lihat dashboard itu tanpa perlu dijelaskan dia sudah bisa membaca ya, kayak yang pertemuan sebelumnya tuh. Ada syarat di mana dashboard itu dibuat tanpa harus dijelaskan user sudah bisa membaca data itu gitu ya. Nah, biasanya dalam satu halaman. Jadi memang ada beberapa informasi yang ditampilkan di satu tempat itu. Nah, biasanya menampilkan informasi visual terkait status atau performa dari organisasi atau gampangnya kita sebut sebagai KPI gitu ya. Nah, misalnya katakanlah kalau dashboard penjualan ya berarti isinya adalah analisa penjualannya tuh. Penjualannya seperti apa, produksinya berapa banyak gitu ya. Terus apakah penjualannya naik, turun dan sebagainya. Gitu. Nah, dengan adanya dashboard ini ya ini akan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat gitu. Jadi ya namanya dashboard informasinya diharapkan relevan dengan si organisasi, jadi tujuannya supaya membantu untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat gitu. Nah, biasanya dashboard itu didefinisikan sebagai sebuah tampilan visual tuh, yang isinya berinformasi penting yang dibutuhkan untuk mencapai target atau tujuan dalam satu layar ya. Tadi seperti yang poin pertama, dia dalam satu halaman gitu. Supaya apa? Supaya user sendiri itu bisa ngelihat beberapa informasi dalam satu halaman gitu. Kayak misalnya yang sering saya sebutkan, misalnya katakanlah kita mau lihat analisa penjualan. Nah, misalnya katakanlah targetnya mau 1 miliar, sedangkan penjualannya belum tercapai. Nah, misalnya katakanlah di sebelah penjualan ada target produksinya. Nah, dari situ kan kita bisa cocokin, apakah dengan jumlah barang yang dimiliki sama perusahaan, bisa tidak untuk mencapai targetnya. Nah, misalnya kalau secara visual, secara produksi kurang, berarti kan kita tahu tuh, oh berarti produksinya harus ditambah. Atau misalnya sales-nya harus ditambah, gitu. Nah, terus dashboard itu sendiri berisi matriks dan KPI gitu ya. Jadi ada matriks, ada KPI-nya yang menyederhanakan kumpulan data kompleks tuh. Jadi yang data-data kalian olah di data warehouse ya secara kompleks, dia dirubah gitu atau difasilitasi untuk pengguna supaya lebih mudah dipahami tuh. Jadi kan datanya kalau kalian lihat dari data warehouse kan banyak tuh ya tabel-tabelnya. Nah, dari tabel-tabel itu kan pasti kalau misalnya kita kasih ke orang gitu kan ya, tidak semua orang bisa membaca tabel itu sendiri gitu. Nah, makanya dibuatlah dashboard dengan harapan ya dia lebih mudah dibaca gitu. Nah, biasanya pengguna dashboard itu sangat beragam tergantung dari departemen atau jabatannya di dalam organisasi. Jadi kembali lagi nih, dashboard itu nanti ada macam-macam dan tujuannya juga untuk orang yang berbeda-beda tergantung dari jenis dashboard-nya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya atau kita rangkum manfaat dashboard itu sendiri sebenarnya apa sih gitu. Nah, di situ yang pertama manfaatnya yaitu untuk presentasi visual dari pengukuran performa gitu ya. Dalam bentuk visual biasa gitu. Nah, terus dapat mengidentifikasi tren negatif dan melakukan koreksi. Nah, tadi nih yang sering saya bilang nih di beberapa pertemuan sebelumnya juga. Karena dia ditampilkan dalam satu halaman gitu ya. Nah, berarti kan kita bisa melihat berbagai macam informasi yang saling terkait di satu halaman tersebut sehingga kita bisa tahu nih bagian mana yang bergeraknya mengarah ke negatif gitu. Jadi kita bisa lakukan koreksi kayak tadi misalnya katakanlah target penjualannya kita mau 1 miliar tuh. Nah, ternyata produknya tidak sampai itu untuk mencapai penjualan 1 miliar. Nah, berarti kan kita tahu tuh, oh berarti ternyata kenapa kita tidak mencapai penjualan 1 miliar itu? Karena ya memang produknya kurang gitu. Jadi si tim sales itu tidak bisa jualan, nah, misalnya kayak gitu.
Terus yang ketiga misalnya mengukur efisiensi dan inefisiensi. Nah, ini kaitannya sama poin nomor 2 ya. Kalau ada tren negatif ya berarti ada yang inefisiensi di situ. Gitu. Jadi kita bisa ukur juga di situ. Terus yang keempat ya pasti dia untuk pendukung pengambilan keputusan tuh. Tapi basisnya sekali lagi informasi nih. Nah, berarti di sini ada data yang dipakai di situ. Jadi pengambilan keputusannya tidak berdasarkan asumsi. Jadi berdasarkan data atau informasi yang ada gitu ya. Nah, terus berikutnya, keselarasan dengan strategi dan tujuan organisasi. Terus cepat mengidentifikasi kejanggalan data, terus menghemat waktu dibandingkan dengan mengamati berbagai laporan. Nah, ini tadi nih. Kalau misalnya user nih, di dalam satu dashboard itu kan banyaknya informasi yang dilihat. Kalau misalnya kita kasih satu-satu, misalnya katakanlah kita kasih user dulu data laporan penjualan di file Excel terpisah. Kemudian kita kasih user lagi data produksi di file Excel yang terpisah. Terus kita kasih lagi nih data tim sales yang jualan di lapangan di file yang terpisah. Nah, kalau kayak gitu, user kan harus membuka tuh beberapa file untuk analisa satu objek. Misalnya katakanlah, kenapa sales kita tidak mencapai 1 miliar, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kalian berlaku seperti tadi, berarti kan ada 3 file yang harus dibuka sama user, di mana ketiga file itu terpisah. Nah, makanya jadi waktunya memakan lebih lama kan. Nah, tapi kalau dalam bentuk dashboard, 3 informasi itu dibuat sedemikian rupa dalam bentuk user interface supaya bisa dibaca secara bersamaan karena memang saling terhubung. Oke, sampai sini dulu nih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum berlanjut ya ke tipe-tipe dashboard-nya, jadi supaya tahu dulu dashboard itu apa gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dashboard itu aplikasi, Pak. Dashboard itu sebenarnya dia konsep gitu. Jadi intinya dashboard itu adalah proses kalian untuk memvisualisasi data ke dalam bentuk visual kayak gitu. Nah, dibuatnya bisa pakai aplikasi. Tapi intinya dashboard ini adalah konsep untuk visualisasi data yang ada gitu. Oke, gimana? Masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke ya, kalau nanti ada yang ingin tanyakan langsung dipotong aja seperti biasa. Oke, saya lanjut Ya, dulu. Pak. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh definisi dashboard itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, sebenarnya dashboard itu dibagi lagi nih. Ada strategic dashboard, terus ada analytical, ada operasional, ada informational dashboard. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasannya, coba kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh, misalnya yang pertama nih, strategic dashboard. Nah, strategic dashboard itu biasanya isinya seperti apa sih? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Atau bisa memberikan contoh gitu, kira-kira isinya strategic dashboard itu seperti apa? Sebelum saya masuk ke penjelasannya. Ada yang bisa memberikan contohnya? Atau mungkin analytical, operasional dari salah satu tipe dashboard itu, ada yang bisa memberikan contoh sesuai dengan kondisi kerja kalian di lapangan deh, kira-kira yang kalian kerjakan itu menurut kalian masuk kemana deh, gitu. Coba, ada yang bisa memberikan contohnya nggak? Kalau saya ada analytical, operasional, informasional sih, Pak. Coba, contohnya misalnya salah satu apa? Kayak dashboard di departemen saya itu terkait komplain IT ya, Pak. Komplain IT itu isinya terkait informasi data komplain pelanggan yang disampaikan ke IT sih, Pak. Oke, itu masuknya operasional berarti ya? Operasional bisa, tapi dia masuk informasional juga sih, Oh Pak. iya. Karena kan di situ memang semua informasi ada di situ ya, Pak. Lalu memang juga bisa dipakai sebagai bahan analitik atau analisa sih, Pak. Oke, di dalam satu dashboard yang sama berarti, atau ada dashboard halaman yang terpisah? Secara patch-nya aja paling ya, Pak, menunya. Tapi dia di-combine di dalam satu dashboard sih. Oh, berarti secara halamannya dipisah ya untuk analitikalnya ya berarti ya? Jadi kayak ada 2 page sebenarnya. Iya, betul. Iya. Oke, yang lain gimana? Atau gini, coba misalnya saya kasih contoh nih. Website itu masuk ke mana sebenarnya? Strategic, analytical, operasional, atau informasional?
Misalnya website company profile deh, itu masuk ke kategori dashboard. Informasional ya? Informasional, Pak. Oke, nah itu udah agak itu ya, tahu ya jadi bedanya ya. Jadi kalau website itu masuk kategori dashboard. Jadi meskipun dia bentuknya website, kita seringnya kan dulu disebutnya adalah aplikasi atau website gitu ya. Ternyata website itu masuk ke kategori informasional dashboard gitu ya. Oke, nah sekarang kita bakal bahas lebih detail mana yang objek-objeknya itu. Oke. Kita masuk ke strategic dashboard dulu nih. Nah, jadi kalau di dashboard strategik ini biasanya dia lebih ke arah untuk level manajerial ke atas nih, gitu. Karena biasanya strategic dashboard itu lebih ke arah tujuan perusahaan biasanya. Karena memang orang-orang yang level manajerial ke atas itu perlu data buat analisa gimana perusahaan ini bakal berjalan gitu ya. Makanya disebutnya adalah strategic dashboard. Nah, ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya tuh, balance scorecard. Jadi kan di situ kalian tentukan tuh ya, di balance scorecard dari sisi finansialnya seperti apa, dari sisi customer-nya seperti apa, internal perusahaannya. Nah, biasanya itu ngarahnya ke arah strategic dashboard nih. Jadi apa-apa aja yang harus ditampilkan di situ untuk level manajerial. Nah, biasanya contoh tadi nih, kita ambil kasus dari data penjualan deh. Nah, kalau misalnya level user biasa, mereka hanya melihat kita jualan atau tidak hari ini, kita mencapai target atau tidak hari ini. Nah, tapi kalau kita ngomongin secara level manajerial biasanya, data penjualan itu dinaikkan levelnya. Jadi, dia tidak hanya melihat apakah penjualan kita tahun ini bagus atau tidak, tapi dia melihat juga apakah penjualan kita tahun ini bertumbuh dari tahun sebelumnya. Biasanya seperti itu. Dan biasanya dihubungkan lagi, apakah kita bisa roadmap-nya dalam 5 tahun ke depan penjualan kita bakal tumbuh berapa persen. Nah, jadi levelnya sudah di arah ke situ tuh. Makanya di sini masuknya arah strategic dashboard tuh untuk level manager ke atas kayak gitu. Makanya di situ di poin kedua dia bilang tuh menyediakan snapshot data menampilkan kesehatan dan peluang bisnis gitu dan fokus pada ukuran kinerja dan perakiraan tingkat tinggi. Jadi memang ini kalau misalnya kalian pernah ikut meeting dengan level manajerial ke atas gitu ya, biasanya mereka selalu ngomongin roadmap nih. Bagaimana roadmap perusahaan kita ke depan. Jadi mereka tidak bahas detail di bawahnya, tapi mereka bahas strategiknya supaya perusahaan itu roadmap-nya katakanlah 5 tahun ke depan perusahaan saya mau go public atau mau jadi TBK misalnya kayak gitu. Nah, untuk menjadi TBK kan ada syarat-syaratnya tuh. Nah, itu yang didukung di dashboard ini, misalnya kayak gitu. Nah, di situ dashboard strategis memerlukan data snapshot berkala dan statis, misalnya harian, mingguan, bulanan, kuartal, dan tahunan gitu ya misalnya. Mereka tidak perlu terus berubah dari satu momen ke momen berikutnya. Nah, ini ada kata kunci juga nih. Kenapa dia disebut mereka tidak perlu terus berubah dari satu momen ke momen berikutnya? Karena memang di situ biasanya adalah data summary itu untuk strategic dashboard. Jadi memang datanya itu udah data gelondongan yang dikumpulkan. Jadi contoh misalnya gini, kalau kalian sebagai orang lapangan bagian penjualan kan kalian lihat tuh penjualan saya hari ini bagus atau tidak, penjualan saya bulan besoknya bagus atau tidak, penjualan saya 2 hari berikutnya bagus atau tidak, kan itu detail tuh ya. Nah tapi di sini untuk dashboard yang strategis dia datanya tidak perlu sering berubah karena memang biasanya informasinya itu summary gitu ya, kayak udah sekumpulan data dari beberapa periodik gitu karena memang untuk analisa jangka panjang gitu ya. Dan memang untuk udah pada interval yang waktu ditentukan. Jadi contoh misalnya gini, manajerial perlu melihat data penjualan 3 tahun. Nah, udah dia cukup fokus ke 3 tahun itu. Nah, nanti 3 tahun itu dianalisa tuh. Kira-kira dari 3 tahun itu strategik apa yang bisa kita ambil atau langkah bisnis apa yang bisa kita ambil gitu. Makanya datanya jarang berubah. Tapi kan kalau laporan harian nih misalnya contoh, kalian diminta coba tolong tarikin penjualan hari ini. Terus besoknya ditanya lagi, coba tolong tarikin penjualan minggu lalu. Nah itu kan datanya berubah ya, laporannya kalian bakal berubah terus tuh. Tapi kalau strategik biasanya memang udah ngambil satu periode, ya udah dia fokus ke situ dulu. Karena kalau misalnya ada perubahan 1 hari pun secara angka nggak bakal berubah signifikan. Contoh misalnya katakanlah kalian narik nih data 1 tahun gitu. Katakanlah dari 1 tahun itu terkumpul angka 1 miliar atau 10 miliar gitu ya misalnya. Nah, ternyata di Desember ada perubahan tuh, ada tambahan lah. Ternyata ada transaksi yang belum diinput 1 juta misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan sebenarnya yang berubah hanya sedikit gitu ya, jadi 10 miliar 1 juta.
Nah, jadi sebenarnya dengan 10 miliar yang sebelumnya pun itu sudah bisa menggambarkan untuk analisanya gitu. Makanya di sini rentan waktunya di situ tidak perlu terus berubah gitu. Jadi dia memang udah di-set seperti itu untuk analisanya gitu. Makanya di poin keempatnya di situ dia hanya menggambarkan data tingkat tinggi dan tidak harus memberikan rinciannya nih sekali lagi. Jadi contoh kalau misalnya tadi nih 10M 10M itu kalau dirinciin, kan jadi beberapa raw data gitu ya, misalnya kata ada 1 juta record, 2 juta record, dan sebagainya. Nah, mereka tidak perlu itu. Mereka hanya perlu, saya mau tahu dong, penjualan saya bulan ini totalnya berapa, jadi cuma 12 record tuh. Januari, Februari, sampai Desember. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, tentang strategic dashboard dulu nih. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau enggak? Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih dari strategic dashboard dulu? Atau sudah cukup jelas atau belum pernah lihat sebenarnya strategic dashboard itu kayak gimana? Kalau saya belum pernah lihat, Pak. Di pekerjaannya bagian apa? Atau saya lagi belum, Pak. oh masih itu ya, berarti masih kuliah saja berarti ya sambil Iya. Ya, atau ada yang lain tadi misalnya yang punya dashboard itu IT. Biasanya kalau IT itu strategiknya ada hubungannya sama budget, terus sama plan IT mau ke depannya kayak gimana, biasanya sih kayak gitu tuh ada tuh. Yang ngarah ke strategic plan-nya IT. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mau memberikan contoh, misalnya di kantornya, Pak, saya bagian produksi, tapi di sini ada dashboard ini nih, misalnya katakanlah planning produksi beberapa bulan ke depan, gitu misalnya. Ada nggak? Oke ya, kita lanjut berarti. Oke, berikutnya itu analytical dashboard nih. Nah, kalau kita ngomongin analytical dashboard itu biasanya mencakup lebih banyak konteks perbandingan dan sejarah. Jadi biasanya di dashboard ini tuh ada informasi dari beberapa tahun. Contohnya, misalnya kalau kita lihat dari sisi penjualan ya, biasanya kalau di analytical dashboard, contoh katakanlah kita ambil dari data sales aja. Nah, biasanya di dashboard yang tipenya analytical, data salesnya itu ditampilkan beberapa tahun tuh, beberapa periode, misalnya kayak gitu. Nah, terus dihubungkan lagi dengan data tokonya, misalnya kayak gitu. Jadi ada beberapa rentan waktu tuh konteksnya, jadi perbandingan. Nah, di situ ada poin sejarah. Nah, berarti ada data historical yang sebelumnya juga di situ. Supaya apa? Supaya di layar itu bisa kelihatan contoh, oh ternyata toko saya ini penjualannya menurun ya, atau naik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, biasanya kayak gitu tuh, analytical. Jadi bisa buat analisa tuh. Tapi di sini analisanya ya lebih ke arah fokus sama dashboard itu sendiri gitu ya. Kalau strategik tadi yang sebelumnya, itu setelah dianalisa, datanya itu bisa dipakai untuk roadmap ke depannya. Tapi kalau analytical, ya hanya untuk scope itu aja gitu. Makanya di bawah, ya di poin kedua, mereka fokus pada berbagai aspek data yang dibutuhkan untuk analisis. Gitu. Nah, biasanya dashboard analisis ini mendukung interaksi dengan data. Nah, maksudnya interaksi seperti apa? Jadi di dashboard-nya itu kalau kalian yang waktu itu praktek pakai Power BI ya, di situ kan kita bisa filter tuh datanya. Jadi ada interaksi tuh di situ tuh. Jadi user bisa coba, jadi misalnya contoh, kalian tarikin data untuk 10 tahun. Nah, di dashboard-nya itu, user bisa pilih, saya mau lihat data 5 tahun ke belakang, dia pilih tuh range-nya. Tahun pertama sampai tahun kelima, datanya berubah. Oh, ternyata 5 tahun yang saya lihat ini seperti ini datanya, dirubah. Setelah itu, kayaknya saya perlu data lebih luas lagi. Dia perlu data 7 tahun, ya berarti dia rubah lagi tuh filternya. Dari tahun pertama sampai tahun ke-7, misalnya seperti itu. Makanya di situ ada interaksi dengan datanya. Jadi usernya punya interaksi terhadap datanya tuh. Jadi dia bisa rubah-rubah dashboard-nya dengan kondisi beberapa opsi filter yang disediakan sama developernya. Kayak gitu. Nah, makanya di situ ada tuh contohnya. Dashboard manajemen keuangan dan dashboard manajemen penjualan. Jadi dia bisa rubah-rubah datanya tuh di situ.
untuk dianalisa. Nah, maksudnya datanya dirubah-rubah di sini adalah rubah filteringnya ya, bukan ngerubah di data warehouse-nya. Jadi datanya sudah dikumpulkan semuanya, terus sama dia bisa difilter-filter tuh di dashboard-nya. Kalau di Power BI kan kalian udah pernah coba tuh ya, datanya dibuat grafiknya dulu, tapi di situ user diberi kebebasan untuk memilih mereka mau melihat data apa, kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Jadi ketika user melihat ada kejanggalan di salah satu data, dia bisa masuk lebih detail ke datanya itu melalui dashboard-nya. Kayak gitu. Makanya di situ ada interaksi. Jadi dia bisa analisa tuh lebih detail lagi. Kayak gitu. Oke ya, saya lanjut dulu. Nah, terus tadi ada operasional dashboard nih, seperti yang dicontohkan sama temannya tadi. Gitu. Misalnya kayak ada tiket IT. Nah, biasanya kan kalau kita ambil contoh dari situ, IT suka dapat itu tuh permintaan atau ada apa namanya helpdesk gitu ya. Nah dari situ kan IT sendiri bisa melihat gitu ya berapa banyak task yang harus dikerjakan atau berapa banyak user request kayak gitu ya. Makanya disebut operasional dashboard. Nah yang juga biasanya ada yang diproduksi. Contohnya seperti ini, misalnya katakanlah yang diproduksi. Biasanya kalau yang di line produksi ada monitor tuh, monitor line 1 sudah menghasilkan berapa pieces, line 2 sudah menghasilkan berapa pieces, kayak gitu. Nah, biasanya ada tuh, kalau di bagian produksi, itu bisa dibilang sebagai operational dashboard juga tuh. Atau kampus kalian juga nih, misalnya kalian buka kampus. Nah, sebenarnya kan di situ bisa dilihat sebagai operational dashboard juga. Ada informasi kan di situ, kayak misalnya jadwal ujian kalian, terus misalnya nilai kalian, nah itu bisa dibilang operasional dashboard juga tuh ada di situ. Nah, di situ makanya poinnya adalah operasional dashboard untuk memantau operasi secara konstan gitu. Jadi dirancang secara berbeda dari strategis dan analitik gitu ya. Nah, terus dashboard operasional juga memerlukan data live dan up to date gitu. Karena memang dashboard ini adalah dashboard operasional gitu ya. Jadi datanya itu harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi ketika ada sesuatu yang harus di follow up, ya kita tahu harus follow up kemana. Kayak tadi misalnya contohnya dashboard IT ya. Nah, dari dashboard IT itu kan kita tahu tuh, oh ternyata ada beberapa tiket yang harus saya selesaikan, berarti harus segera di follow up. Nah, bayangin kalau misalnya dashboard IT-nya tuh nggak real time. Jadi misalnya contoh nih, saya request tiket dari seminggu yang lalu. Nah, tapi di IT belum tampil nih misalnya. Ternyata di IT dashboard-nya itu diproses setiap seminggu sekali. Nah, datanya baru muncul di IT minggu depan. Nah, sedangkan masalah saya sudah dari minggu lalu. Nah, kalau kayak gitu kan jadi bermasalah nanti. Makanya di sini operasi dashboard dia datanya harus live dan up to date gitu. Makanya di situ contohnya juga dashboard operasi adalah bisa berupa dashboard sistem pendukung gitu ya. Jadi di situ contohnya menampilkan data langsung pada tiket layanan yang memerlukan tindakan segera dari pengawas pada tiket dengan prioritas tinggi. Nah, misalnya tadi contoh yang helpdesk tuh IT gitu. Nah, oke. Untuk operational dashboard dan analytical, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Saya sih sejauh ini masih paham, Pak. Oke, yang lain gimana? Yang lain? Masih paham yang lain ya? Sama, Pak. Oke ya. Oke, kita lanjut deh. Berarti untuk tipe-tipe dashboard-nya masih paham ya. Jadi ketika nanti mungkin katakanlah di perusahaan kalian sebagai analis atau sebagai yang diminta untuk membuat dashboard-nya, data analis dan sebagainya, kalian tahu tuh ketika user bilang, saya mau dong dibuatin operational dashboard atau saya mau dong dibuatin analytical dashboard. Nah, kalian tahu ya bedanya di situ. Jadi hubungannya atau pembicaranya akan nyambung tuh dengan usernya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, terus berikutnya adalah informational dashboard nih. Tadi kan saya contohin gitu ya. Contohnya website.
Nah, website itu bisa dibilang sebagai informational dashboard. Nah, di sini biasanya tuh ada penjelasannya. Informational dashboard hanya untuk menampilkan figur, fakta, atau statistik gitu. Jadi memang ya sekedar informasi aja gitu. Makanya di situ dia bilang mereka bisa statis atau dinamis dengan data lab tapi tidak interaktif. Jadi misalnya dashboard informasi kedatangan, keberangkatan, website dan sebagainya. Nah, website kan banyak tuh ya yang statis kayak company profile, itu kan juga statis tuh. Nah, itu bisa dibilang sebagai informasional dashboard. Jadi siapa yang melihat di situ ya sebagai informasi aja gitu loh. Terlepas dia butuh atau tidak informasi itu. Gitu. Oke. Saya lanjut ya. Nah, di sini coba bahas contoh sedikit ya. Jadi kemarin kan di pertemuan sebelumnya kita coba belajar membuat dashboard dengan Power BI gitu ya. Tapi mungkin untuk beberapa orang atau beberapa user di lapangan terkadang mereka lebih sering bermain dengan Excel. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Excel bisa untuk membuat dashboard? Bisa. Cuma memang kalau kita ngomongin Excel ya, karena Excel itu sendiri bersifat standalone gitu ya. Jadi mungkin secara distribusi dashboard itu ada batasannya gitu. Jadi memang yang saya tahu ya, jadi mungkin ada yang lebih expert di Excel bisa sharing juga gitu. Tapi pengetahuan saya biasanya kalau kita bikin dashboard di Excel, kalau misalnya datanya sudah besar, Excel kan ada limitasi recordnya gitu ya. Kalau kalian lihat nih misalnya Excel yang 2003, 2007, dan seterusnya, itu batasan recordnya beda-beda tuh. Jadi ketika kalian sudah mencapai limitasi itu, ya berarti Excel-nya tidak bisa dipakai untuk membuat dashboard lagi. Tapi bukan berarti dia tidak bisa membuat dashboard-nya. Jadi memang ada case khusus di mana Excel bisa dipakai untuk membuat dashboard. Gitu. Dan di sini kita coba bahas sedikit ya. Jadi di situ, kita tuh sebenarnya bisa tuh buat dashboard di Excel. Atau kalau ada yang sering pakai pivot table. Atau di sini ada yang nggak tahu pivot table nggak di Excel? Tahu, Pak. Ya, nah, sebenarnya Tahu, Pak. ya, sebenarnya pivot itu ya salah satu proses untuk analisa juga gitu kan. Jadi kalau kita pivot kan datanya kita bisa bikin row column yang berbeda gitu ya untuk analisa. Nah, jadi sebenarnya data pivotnya itu kita bisa pakai untuk pembuatan grafik di Excel kayak gitu. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu contoh kecil penggunaan Excel. Atau kalau kalian pernah belajar VB ya, di Excel itu kan ada VB makro tuh. Iya, Pak. Ya, nah itu sebenarnya kalian bisa juga bikin dashboard dengan bikin script di situ. Jadi nanti tarik data dari table yang mana atau dari database yang mana. Kalian bisa gunakan itu untuk membuat dashboard sebenarnya, untuk membuat laporan kayak gitu. Ya cuma memang ya ketika file Excel itu mau didistribusikan ya kalian harus kasih kan file Excel-nya kan, karena kan Excel dalam bentuk file seperti itu kan. Kalau bentuk dashboard kan kalian tinggal kasih, kalau misalnya Power BI kemarin kan kalian bisa publish online tuh. Sedangkan kan kalau Excel ya harus diberikan Excel-nya gitu kan, distribusinya agak lebih sulit, tapi itu bisa dilakukan. Nah, di situ kita juga dapat menampilkan data dalam table dengan format kondisional ya, atau if else lah gampangnya kalau kalian di programming untuk menyoroti data yang baik dan buruk kayak gitu. Terus kita juga dapat meringkas data dalam grafik dan pivot table tadi gitu ya. Terus menambahkan kontrol interaktif, berarti ada filtering di situ. Kita juga dapat menentukan dan mengelola KPI ya sama ya. Intinya adalah selama bentuknya row ya, row table, di Excel kan sebenarnya kalau kita bikin kolom-kolom itu sebenarnya dia mirip dengan row table ya sebenarnya. Nah, itu anggaplah sebagai table yang ada di data warehouse kalian tuh. Cuma memang skalanya lebih kecil gitu. Dan kalau misalnya ada perubahan data, ya kalian harus tambah di Excel-nya secara manual gitu ya. Meskipun kalian bisa buka koneksi ke database langsung dari Excel-nya. Kalau ada yang pernah coba ya, di Excel itu, nah saya coba itu deh. Di Excel itu ada pilihan data nih. Nah, saya share dulu. Nah ini ya, ini contoh nih misalnya. Di Excel itu di atas itu ada pilihan data nih. Nah jadi sebenarnya si Excel itu data source-nya bisa banyak.
gitu. Cuma memang ya berarti setiap kalian mau nge-load data, kalian sama aja query ke database-nya tuh. Gitu. Jadi misalnya katakanlah di sini ada yang dari CSV, ada yang dari web juga bisa gitu. Jadi datanya kalian lewat API di web juga bisa dipanggil sama Excel gitu. Atau pakai koneksi ke database di sini. Nah, jadi sebenarnya bisa tuh. Makanya kenapa tadi kalian bisa membuat dashboard langsung dari Excel. Ya cuma memang karena Excel-nya didesain bukan untuk dashboard yang relatif lebih besar ya. Ya secara data kalian harus tentukan dulu tuh. Kalian harus bisa ukur apakah data kalian itu bisa dihandle oleh Excel. Ya, karena kan kita tahu sendiri nih, ketika kita pakai Excel dan datanya sudah besar banget, Excel-nya kan jadi lemot ya. Nah, ketika Excel-nya lemot itu kan berarti ya berpengaruh juga tuh terhadap bagaimana cara kita membuat dashboard-nya, seberapa cepat kita membuat dashboard-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya dari sisi Excel sendiri bisa dengan berbagai macam source yang disupport sama dia. Gitu. Jadi di sini kalian bisa coba explore nanti gitu. Oke, saya lanjut lagi dulu. Nah, di sini makanya ada Excel table tuh. Ya. Jadi datanya itu kita bentuk dalam bentuk table. Seperti ini nih contohnya nih. Ini kan table ya. Jadi sebenarnya ini kalau kalian ganti misalnya ini kalau apa ini field KTR 1, ini field KTR 2, ini field KTR 3, ini field wilayah misalnya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah baris dan kolom yang mirip dengan tabel yang ada di database gitu. Cuma memang kalau di sini ketika kalian mau nambah ya kalian tambahin dulu di sini di bawahnya kan. Gitu. Jadi ketika kalian mau contoh nih, kalau misalnya datanya dari database. Di database sudah 5, tapi di Excel kalian masih 4. Nah, berarti kalian harus refresh nih di sini nih, refresh datanya nih. Kalau memang data di Excel-nya itu dari database tuh. Nah, itu harus sering dilakukan kalau kalian pakai Excel, karena kan ya beda tempat gitu ya. Oke, nah di situ. Nah, di sini table Excel sangat sesuai untuk mendapatkan data ke dalam workbook di mana Anda ingin membuat dashboard. Jadi di mana kita ingin membuat dashboard gitu ya. Nah, maka tadi saya bilang tuh, hal ini memungkinkan untuk merefresh data dalam workbook ketika setiap kali sumber data diperbaharui. Jadi setiap ada perubahan di database, kalau di Excel itu, kita harus nge-refresh dulu tuh. Karena Excel-nya nggak akan otomatis nge-refresh. Gitu. Nah, di situ... Pak, mau nanya. Ya. Gimana? Halo. Pak, mau nanya. Kalau misalnya datanya itu, misalnya kita punya data manual nih di Excel, sedangkan kita mau bikin visualisasi masuk ke framework yang ibaratnya file-nya itu beda dari data yang kita manual bikin itu. Itu nanti gimana ya, Pak? Atau kita ubah manual lagi atau ada pengaturannya? Nah, kalau itu pertama gini, kita harus tentukan dulu dari sisi kita dashboard-nya itu mau dibuat di platform apa. Gitu. Nah, maksudnya gini. Contoh, kamu mau buat dashboard-nya di Excel, di Power BI, di Tableau atau di mana? Kenapa? Kita harus tahu itu dulu karena kita harus tahu data seperti apa yang bisa dihandle oleh aplikasi dashboard-nya. Kayak gitu ya. Katakanlah kita mau bikin visualisasi dashboard-nya menggunakan Power BI gitu ya. Ini kasus pertama nih, menggunakan Power BI. Nah, berarti kita tinggal cek Power BI support nggak tuh untuk sumber-sumber datanya. Misalnya tadi Excel. Nah, untuk Excel kan berarti Power BI support tuh. Nah, kalau sudah support, ya berarti datanya tidak perlu kamu rubah. Kamu cukup tambahkan data source-nya ke Power BI-nya yang sumbernya dari Excel. Kayak gitu. Nah, terus misalnya, Pak, sumbernya tidak hanya dari Excel, ya sudah. Tinggal dibuka koneksinya lagi gitu untuk data yang sumbernya tidak dari Excel. Jadi, selama sumber datanya itu support untuk aplikasi visualisasinya, kamu sebenarnya tidak perlu convert itu. Tapi, akan lebih baik ketika kita menyimpan itu ke dalam satu data warehouse. Kalau memang sumber datanya sudah banyak. Gitu. Jadi sebenarnya gini ya, tadi sekali lagi saya tekankan,
intinya kita bisa langsung memproses itu selama sumber datanya itu support dengan aplikasi untuk visualisasi datanya. Pertama itu poin pertama. Terus saya kasih lagi nih tambahannya. Tetapi akan lebih baik ya, bukan berarti wajib nih, akan lebih baik ketika data itu ditempatkan di tempat yang sama. Dalam arti berarti di dalam data warehouse, supaya dia terkumpul jadi satu di situ. Nah, pertama itu. Kalau kita pakai Power BI. Terus misalnya katakanlah kedua, Pak, saya bikin dashboard-nya pakai Excel. Nah, kita lihat lagi kasusnya sama dengan yang Power BI tadi. Apakah Excel-nya support untuk data-data kamu? Katakanlah, Pak, salah satu datanya di Notepad, Pak, di TXT. Nah, berarti pertanyaannya, apakah TXT itu support untuk dibaca oleh Excel secara langsung dalam bentuk data? Kalau misalnya dia nggak support, ya berarti suka tidak suka, data itu harus dikonversi dulu ke bentuk yang memang support untuk visualisasinya. Kayak gitu, kurang lebih. Oke, gimana? Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, Pak. Yang lain? Tanya dulu. Oke ya, jadi di situ saya lanjutin. Jadi kita bisa ngasih dari table juga di Excel gitu ya. Kita bisa kasih nama juga sheet-nya gitu kan. Kita juga bisa bikin range seperti ini gitu ya. Tinggal kita range. Kalau misalnya pivot ya tinggal insert pivot table gitu kan ya. Oke. Nah, terus kita juga bisa bikin grafik gitu gampangnya. Jadi tinggal dari data kita mau bikin grafik. Nah, di sini saya kasih penjelasan contoh sederhana grafik tren atau sparkline. Jadi kayak pergerakan angka. Nah, di sini saya sudah bikin contoh sederhana ya. Misalnya contoh nih. Memang di sini datanya sedikit ya. Jadi dari contoh ini kita mau cek nih dari kuarter 1 sampai kuarter 4 pergerakannya seperti apa. Nah, kalau di Excel kan tinggal seperti ini ya. Terus di sini ada tools untuk quick analysis. Nah, tinggal kalian cek kalian mau tampilkan dia dalam bentuk apa nih, gitu kan. Kalau formatting berarti if else segala macam. Terus kalau chart nanti chartnya mau bentuk chart apa gitu kan. Terus kalau mau total mau di summary, average, aggregation function ini kalau total gitu ya. Kalau di query summary, average dan sebagainya. Table, pivot table atau sparkline tadi ya. Misalnya katakanlah mau sparkline, saya mau kasih trend. Nah, jadi sebenarnya di Excel juga kita sudah bisa seperti ini. Jadi kan di sini kalau kita lihat garisnya, apa ya data pertama ini, pertama 87, naik ke 90, ini ya, terus turun ke 75, naik lagi ke 96. Nah, ini adalah contoh sederhana kalau misalnya kalian mau visualisasi, ya atau kalau mau tambahan lagi tinggal di blok lagi. Ini sederhana ya, jadi bisa ditambahkan di situ misalnya chart, mau chart apa gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bisa dibilang bisa jadi dashboard juga ya, kalau kalian bisa susun dengan rapi gitu kan. Gitu. Jadi di sini juga sudah kelihatan gitu. Nah, jadi opsi-opsi itu akan selalu ada. Nah, tinggal bagaimana kalian melihat masalahnya sama melihat berapa banyak data yang akan kalian proses tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian merancang sebuah dashboard, kita kembalikan lagi nih ke depannya, datanya itu seperti apa. Terus setelah datanya itu kita tahu, nanti datanya itu mau kita simpan di mana. Nah, datanya itu seberapa besar. Nah, karena dari situ kita baru bisa memutuskan, oh berarti ini cukup nih dashboard-nya kalau kita cukup pakai Excel. Atau, oh kayaknya datanya udah relatif besar deh. Tidak bisa kalau diolah dari Excel untuk tampilannya. Nanti user bakal berat ambil datanya. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sangat berpengaruh sama itunya, datanya juga gitu, sama tujuannya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti ini yang tadi ya contoh yang saya berikan. Ini juga. Jadi ini penjelasan cuma cara membuat tadi. Gitu. Oke. Untuk hari ini materinya cukup di situ.
tentang dashboard dan tadi penjelasan-penjelasannya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini tentang dashboard ya. Karena materinya untuk hari ini saya rasa tidak perlu terlalu banyak ya, karena kalian juga sudah mau UAS. Masih banyak yang harus kalian kerjakan. Jadi silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Kalau menurut saya sih sudah cukup, Pak. Kan kayaknya kalau dari antara tiap-tiap itu cuma perbedaan fungsi sama fungsinya aja ya. Cuman saya tuh karena belum pernah lihat langsung aja, jadi masih ya rada-rada samar-samar gitu. Oke, kalau kayak gitu paling untuk beberapa teman-teman di sini ya, kan tadi saya rasa masalahnya kalian adalah sama ya. Ada yang belum pernah lihat, kalau memang belum terjun ke situ, saya lupa tuh. Jadi kalau beberapa website itu ada yang studi kasusnya data analis, kalian bisa coba browsing deh, misalnya data analis praktis gitu. Nanti praktis itu latihan ya, latihan data analis. Nanti biasanya ada website-website yang memang isinya adalah hal seperti itu tuh. Jadi kalian bisa pelajari dari situ. Mungkin secara sekilas kalian tidak merasakan di lapangan, tapi untuk belajar kalian bisa belajar dari situ. Mungkin itu sih kalau memang belum terbiasa, karena saya yakin memang hal-hal kayak gitu jarang kita temui kalau memang kita tidak terjun real di lapangannya memang itu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Oh ya, saya mau tanya dulu deh. Untuk nanti hari Sabtu jadi atau tidak ya? Kurang berapa lagi Pak emang? Kurang satu sih, kan sisanya tinggal yang formatif tuh ya. Terserah sih mau diadakan atau tidak. Kalau tidak diadakan ya berarti nanti saya absenin aja, cuma tidak ada kuliah. Tapi kalau mau ada kuliah, saya sudah sampaikan kalau mau ya Sabtu nggak apa-apa juga, kayak gitu. Tapi bahasnya masih soal dashboard juga sih. Karena memang tinggal itu materinya yang harus dibahas. Mungkin ntar waktunya dibicarain dulu Pak sama teman-teman di grup, pada bisa kapan banyakannya. Oh ya sudah. Oke, ini saya coba minta nyalain kameranya dong. Saya mau ambil gambarnya dulu. Kayaknya saya tidak pernah minta kalian untuk nyalain kamera ya. Iya Pak, jarang. Coba nyalain kameranya. Ya buluk dah. Ya, jangan cabut online ya. Ntar malah banyak yang cabut online nih biasanya kalau saya minta nyalain kamera. Bapak, maaf saya nggak bisa nyalain kamera. Oh ya, kalau yang kamera tidak bisa dinyalain, nggak apa-apa. Kalau mau foto bilang Pak. Mana nih, yang cabut-cabut online jangan sampai ketahuan ya. Mainnya cantik Pak ya kalau online Pak. Oh ya, kalian ujian mulai kapan sih? Senin ya berarti? Senin Pak, kalau sesuai jadwal. Kalau enggak ya minggu depannya. Berarti Senin setiap hari berarti sampai Jumat berarti ya? Sepertinya. Tadi baru cetak doang, belum dibaca. Cetak kartu doang ya. Oke ya. Ini udah semua belum sih? Banyak juga ya? Belum Pak. Berapa nih? Masih ada berapa tuh? Ada 25 ya termasuk saya berarti di sini. Iya. Oke. Mumpung lagi di ini ya. Soalnya deh, sekarang saya tanya nih. Kemarin kan ada yang nanya tuh kayaknya kalau saya jawab personal takutnya
cuma itu ya, cuma personal doang yang ngerti. Dari soal ada yang mau tanya dulu nggak? Mau saya buka pertanyaan nih. Nggak ada Pak, lanjut. Udah paham soalnya. Bagi ya, Ron. Kan udah paham. Udah paham belum nih soalnya? Mau saya buka pertanyaan nih karena waktunya masih lumayan lah. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Pak, jawaban formatif apa? Bagi jawabannya aja, Pak. Kalau kunci jawaban mah nggak bisa. Saya aja belum bikin jawabannya. Sama Pak, saya juga belum bikin. Iya, tulisannya yang jelas ya. Udah disampaikan duluan. Tulisannya yang jelas ya, jangan. Saya Itu sudah. kalau nggak buru-buru, Pak. Tulisannya jelas, Pak. Makanya kan Pak, maksudnya. ini sebenarnya Pak. Supaya jawabannya jadi benar. Nanti udah jawabannya belum tentu benar, tulisannya juga susah dibaca gitu. Jadinya Bapak ngiranya bener ya? Pak, soalnya Ya paling gampang dikira salah aja lah. kamu ngasih jawabannya mepet, Pak. Jadi buru-buru, Pak. Soalnya kan dikit ya, cuma 5. Oh, bercabang. Jawabannya banyak, Pak. Udah kayak phone query. Soalnya beranak, Pak. Berarti ngerti semua ya soalnya ya? Insya Allah Pak ngerti. Saya belum merasakan. Tapi udah dibaca kan soalnya ya? Jangan sampai nanti Pak. nggak itu ya. Soalnya, oh ya sekali lagi saya ingetin nih, yang kalau memang tidak tahu jawabannya, tapi seharusnya sih tahu ya, karena udah dikasih tahu soalnya. Dijawab aja 5-5-nya ya. Jangan sampai saya nemuin lagi jawabannya tuh misalnya cuma 3 nomor gitu, ada yang nggak dijawab. Seenggaknya ada nilai kebijaksanaan lah buat yang nulis gitu. Allah, Jadi ada Pak, kebijaksanaan. kata-kata mutiara Pak. Itu ya.